Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya Cokorda Udiana Nindya Pemayun, staf dosen di Institut Seni Indonesia Denpasar. Hari ini saya akan membuka tutur guna iyo tapis punyanyuh dalam kebudayaan Bali pada studi penelitian lapangan ini. Tutur guna i tapis punyanyuh ini di hadapan kita ini adalah i tapis punyanyuh. Itapis punyanyuh ini banyak yang tidak memperhatikan bahwasanya i punyanyuh atau i pohon kelapa ini pada bagian tapisnya itu berguna dalam kehidupan berbudaya bagi masyarakat Bali. Banyak hal tutur-tutur tentang tapis ini dahulu oleh leluhur-leluhur kita banyak digunakan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan membantu kehidupan. Dalam kebudayaan Bali, khususnya dalam pelaksanaan upacara adatnya, i tapis punyanyuh ini sangat berguna dan banyak kita temukan hal-hal yang digunakan i tapis nyuh ini dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan yang spirit. Salah satunya yaitu di hadapan kita ini itu adalah i tapis punyanyuh digunakan untuk suatu bentukan berupa tas kecil-kecil yang talinya terbuat dari tali tiung. Ya, ini tas ini yang terbuat dari tapis ini gunanya dalam upacara adatnya. Guna itapis ini dalam upacara adatnya itu menjadi hal yang menarik dan unik untuk kita bahas dan kita lihat dalam studi lapangan. Salah satunya yaitu tapis akan digunakan dan ditempatkan sebagai pelengkap dalam suatu banten bernama Panjang Ilang. Dalam pelaksanaan upacara ngaben massal atau ngaben di Bali, tas tapis ini yang sangat kecil ukuran 10 kali 5 atau 8 kali 10 ini yang dirangkai dengan tali bambu ini akan difungsikan untuk melengkapi sebuah upakara dalam kegiatan ngaben di Bali. Nah, inilah salah satu guna itapis, bahwasanya itapis punyanyuh ini digunakan dan dirangkai oleh manusia menjadi sebuah tas, seolah-olah itapis ini adalah sebuah pelengkap dalam kegiatan upacara adatnya. Namun demikian, itapis ini ternyata dalam kehidupan nenek moyang kita dahulu banyak sekali difungsikan sebagai penyaring santan atau penyaring air atau penyaring hal-hal yang berkaitan dengan saringan. Ya, ternyata itapis ini sangat lembut sekali dan sangat berguna di antara guna i punyanyuh. Ya, banyak hal yang tidak memperhatikan ini. Dari konten inilah tujuannya, yaitu pendidikan berkaitan dengan i punyanyuh. Ya, nah di hadapan kita ini ada rangkaian banten yang sangat rumit sekali dan sangat besar sekali ya. Nah, kalau kita memperhatikan di hadapan kita ini yang bernama dari lapangan saya mendengar itu adalah banten Panjang Ilang ya. Nah, banten Panjang Ilang ini adalah banyak hal ya, dari pohon kelapa ini digunakan dan itieng juga digunakan, kemudian daun kelapa juga digunakan, kemudian diisi pohon pisang juga ya, batang pohon pisang juga digunakan, ada carang dadap dan segala macam isinya. Itu sangat ribet sekali dan ruwet ya, tapi intinya itu adalah unsur alam, tumbuh-tumbuhan yang ada di alam yang dalam channel saya ini telah dituturkan ya. Nah, saya hanya melirik satu benda atau satu sorotan pandang, yaitu itapis
punyan nyuh ya dalam bahasa ibu kita di Bali. Tapis itu adalah sebuah bentuk atau sebuah bentuk yang melapisi sebuah batang atau sebuah papah nyuh ya. Papah nyuh itu yang melapisi persis seperti kain, itu adalah bernama tapis. Tapis itu dirangkai dan dibentuk menjadi sebuah tas. Nah, di tempat inilah atau di hadapan saya inilah ditempatkan tapis nyuh sebagai pelengkap Banten Panjang Ilang. Sangat ribet sekali ini kalau studi lapangan. Inilah yang terlihat sangat penuh ya. Kalau dibuka dan diperhatikan satu persatu, banyak hal yang bisa kita tuturkan ya, dari pohon dadap, kemudian pohon tebu ya, ipunyan dadap, ipunyan tebu, ipunyan tiing ya, kemudian ipunyan nyuh ya, kemudian ipunyan biu, selanjutnya ada daun andong, serta pohon-pohon yang berkaitan dengan pance ya, yang ada di dalamnya. Itu semuanya itu adalah alam semesta atau sebuah bentukan atau kehidupan di alam semesta, di ibu pertiwi, berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang mengguna untuk upacaranya. Namun di dalam sastra sebetulnya hal-hal yang berkaitan dengan ini bisa diringkas menjadi satu ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan itapis, hal yang paling terakhir saya jelaskan ini adalah itapis yang bagus yang diambil di lapisan papah busung itu sangat halus. Nah, inilah digunakan sebagai kekitir dengan aksara ang ung mang ya. Dalam suatu tirta ini digantung ya, berbentuk dirangkai berbentuk segitiga ya, segitiga, kemudian dilobangi, diikat tali ron ya, diikat dengan lidi tari ron ya, kemudian di bawahnya ada ilalang, ada daun dadap yang dibungkus ya, ada payuk pere, ada base, ada nyuh dan sebagainya. Itu ada daun biu dipakai untuk kojong canang ya, atau kojong kuangen ya. Nah, tapis itu terletak paling atas di antara ridiron itu bertulis aksara ang ung mang ya. Inilah suatu bentukan yang fungsinya sangat utama dalam tirta atau dalam sebuah upacara ngaben, yaitu tirta ya. Nah, tirta tersebut diisi kekitir. Nah, kekitir ini di ujungnya itu adalah dari tapis punyan nyuh ya. Inilah salah satu guna tapis punyan nyuh dalam kebudayaan Bali. Tutur utama dan tutur luwehnya terletak pada kekitir ini. Tujuan konten ini total untuk pendidikan dan saya menyampaikannya apa adanya sesuai dengan fakta yang saya lihat senyatanya di lapangan. Mudah-mudahan tutur tapis punyan nyuh ini menjadi sebuah edukasi pembelajaran bahwasanya semua unsur alam tersebut harus kita pahami dengan baik, dan inilah yang menjadi sebuah pembelajaran di dalam konten saya ini, sehingga kita sebagai masyarakat Bali yang sangat menghormati dan sangat subur sekali bumi pertiwi kita, alangkah indahnya jika kita menanam sebuah pohon kelapa atau kita merawat pohon kelapa, karena gunanya sangat banyak. Dan guna tapis nyuh ini adalah tutur salah satu bagian dari
itapis nyuh yang dapat saya sampaikan kepada pemirsa atau penonton sehingga dapat bermanfaat dan membuka wawasan kita bahwasannya tapis punya nyuh ini berguna dan kita harus pahami dalam kebudayaan Bali. Manfaatnya sehingga kita paham dengan itapis punya nyuh. Inilah hal yang menjadi bagian dari konten ini. Demikian saya ucapkan terima kasih, dukung terus channel ini.